hal yang banyak ditanyakan teman-teman adalah pada saat dapat proyek atau dapat kepercayaan untuk mengerjakan proyek adalah bagaimana kita memilih tukang atau pekerja yang profesional, tukang yang ahli. Salah satu caranya adalah kita nggak perlu nyari tukang semua, artinya kita cukup satu orang aja, kepala tukangnya atau mandornya atau orang yang biasa kita percaya untuk proses pengerjaan tukang. Nah, nanti mereka lah atau beliaulah yang akan mencari tukang-tukang yang lain, sehingga cukup kita pegang satu, kemudian dari kepala tukang itulah yang akan mencari tim. Ini Pak Herman ini boleh dikatakan kepala tukang atau mandor ya, tukang mandor dari proyek-proyek saya. Sudah bertahun-tahun beliau ikut ya, beliau ikut saya, proyek-proyeknya dikerjakan beliau tahu apa yang saya inginkan, beliau juga mahir dalam membaca gambar gitu. Jadi nanti teman-teman Pak Herman akan sharing setelah saya minta Pak Herman, Pak tolong carikan tukang yang bagus, Pak Herman nanti yang akan mencari tim. Betul deh Pak? Iya. Gimana Pak Herman? Ya iyalah, yang penting kan istilahnya kita harus ada kerjasama, terus ada kepercayaan, amanah. Kalau istilahnya kepercayaan itu saya juga ya istilahnya kerja keras, walaupun seorang pemimpin kan harus ngasih contoh yang baik. Ya. Kita istilahnya turun langsung ke lapangan setelah ngatur-ngatur pembagian inilah itulah, kita juga turun tangan, jangan sampai ongkang kaki ya kan. Karena kan kita juga pasti dicontoh. Ya, oh ini istilahnya pemimpin yang baik kayak begini, mandor yang baik kayak begini, begitu. Kalau Pak Herman sendiri, cara mencari tim atau tukang-tukang yang baik bisa bekerja sama dengan Pak Herman tuh kriterianya apa Pak? Yang penting kan istilahnya saya disiplin kerja sama disiplin waktu. Kalau disiplin kerja, contohnya kita ada mulai jam 7:30 sampai 4:30. Nah itu disiplin kerja, disiplin waktu. Kalau disiplin kerja itu sekarang bolehlah kita kerja sambil ngopi, tapi kan nggak harus duduk. Kalau ngopi, kalau merokok itu nggak harus duduk. Kita kan bisa istilahnya sambil bekerja sambil merokok, yang bagi perokok bisa istilahnya bekerja sambil ngopi, yang bagi suka ngopi. Tapi kan nggak harus kita ongkong-ongkong rame-rame ngopi, nggak. Itu yang saya pesankan sama teman-teman saya itu begitu Pak. Cara kerja saya begitu. Jadi disiplin kerja dan disiplin waktu saya terapkan. Alhamdulillah sampai sekarang ya tim saya solid lah lumayan. Terus cara menentukan Pak Herman dari segi Pak Herman menentukan jumlah antara perbandingan tukang dengan kenek itu seperti apa Pak? Kalau masalah itu saya nggak berpikir satu kenek satu tukang. Karena kalau tukang itu kan bisa ngaduk, bisa istilahnya kita bikin adukan. Nah yang penting kerjasamanya Pak. Saya nggak berpatokan satu kenek satu tukang, nggak. Karena itu membuang-buang istilahnya ya mungkin dana atau bagaimana. Jadi seandainya tukang 2 kenek 1 atau tukang 3 kenek 1 saya. Karena kita kerjasama, ngaduk duluan dulu, bareng-bareng seperti kemarin tadi kan ngecor, kita ngaduk dulu bersama, habis itu kita angkut. Nggak ada ongkang-ongkang tukang di atas, nggak ada, saya nggak suka itu. Kalau yang kayak begitu saya keluarin langsung. Oke, sip. Begitu. Ini yang banyak juga ditanyakan teman-teman. Sebenarnya kegiatan tim Pak Herman itu misalnya mulai dari pagi sampai dengan sore selesai itu yang Pak Herman lakukan apa untuk mereka supaya bekerja sesuai dengan keinginan atau sesuai dengan instruksi dari yang punya rumah atau instruksi dari arsiteknya gimana? Kalau saya kan istilahnya ada yang punya rumah pengennya begini, nah saya cari yang ahlinya. Kalau yang bukan ahlinya saya nggak terapkan di situ. Saya sendiri yang pegang. Kalau memang anak buah saya itu nggak bisa untuk memegang pekerjaan itu kan, saya arahin dulu. Kalau memang bisa, ya mungkin silakan kerjakan, tapi kita kontrol, ya kan. Terus kita ikuti aturan ya bos kita maksudnya kan. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita bisa, terus kita kerjain, tapi istilahnya menyalah aturan. Jadi nggak harus kita mengambil inisiatif mentang-mentang kita mandor, terus kita bisa. Oh ini harus begini Pak, nggak bisa Pak. Harus ada istilahnya musyawarah. Pak ini harus begini. Akibatnya begini, ini harus begini, akibatnya begini kan gitu. Karena antara praktek dengan teori itu agak berbeda gitu, nggak harus sistem. Kita contohnya kalau di teori, contoh pasangan bata 12,5, tapi kan di lapangan nggak mungkin segitu Pak. Ya, teman-teman tadi diskusi saya dengan Pak Herman. Jadi kita sebagai arsitek atau sebagai teknik sipil atau sebagai pemborong katakanlah, itu tidak semuanya bisa. Artinya kita mungkin sebatas teori, tapi pelaksanaan di lapangan jelas
teman-teman yang kerja lah yang akan atau yang mengimplementasikan, mengaplikasikan dari gambar yang kita buat untuk menjadi satu bangunan yang kita rencanakan. Jadi teman-teman, saran saya atau kuncinya adalah kita jangan malu untuk bertanya kepada tim atau kepada tukang kita yang kerja, karena beliau walaupun katakanlah secara teori kurang, tapi prakteknya itu luar biasa. Kita banyak bisa menyerap ilmu dari orang-orang seperti Pak Herman dan sebagainya. Jadi seperti itu teman-teman, pertanyaan dari kawan kita, bagaimana cara memilih tukang yang ahli, tukang yang profesional. Semoga diskusi kita kali ini bisa menjawab atau bisa membantu teman-teman yang saat ini sedang kebingungan bagaimana proses pelaksanaan proyeknya. Oke, terima kasih teman-teman.